ibu-ibu. Ada mau tanya kan? Mau ditanya tentang apa? Ini coba tanya. Oke nih. Ya. Oke. So, bertanya kalau kita Iya. tidak tahu mengaji, baca apa? Insya Allah di sana nanti baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah bisa dihafal? Al-Fatihah Bismillah. Bisa, bisa. Kalau sholat baca Al-Fatihah saja. Kalau mau sholat misalkan usali repot kata rada. Iya. Niat. Abbiamo Padigar Captain Abioso Tresono and all the crew. Zuta secure with us today. We look forward to seeing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ini saya lagi berada di Ternate di Mes Cahaya Berkeberlian. Insyaallah dalam waktu dekat bulan ini lagi tanggal 11 jamaah CBB akan berangkat sekitar berapa orang Pak Haji? Berapa orang? 75 orang. 75 orang berangkat Tanggal 10 11. Tanggal 10 25 orang, sisanya tanggal 11 Februari. Jamaah yang banyak dari mana Pak Haji? Ya, jemaah yang banyak ini ya dari Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Timur. Halmahera Timur. Insyaallah mudah-mudahan para jamaah yang sudah mendaftar diupayakan dikumpul-kumpul duitnya, kemudian banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan segala urusannya, bisa berangkat umroh bersama CBB. Kita bisa lihat ada ibu-ibu yang ada dari Taliabo, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman jamaah umroh Cahaya Berkeberlian atau CBB, hari ini saya berada dengan ibu-ibu dari Taliabo. Insyaallah mereka akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 11 dari start dari Ternate, Jakarta, kemudian langsung berangkat ke Jeddah. Nah, bagi teman-teman yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mendaftar di CBB, mudah-mudahan banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan langkah segala urusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mendaftar untuk berangkat juga ke Tanah Suci. Nanti akan menyusul seperti yang dilakukan oleh bapak saudara yang ada di Taliabo. Nah, kemudian ibadah haji umroh ini adalah perbedaan antara haji dan umroh. Kalau haji besar itu adalah haji tahunan pada bulan yang sudah ditentukan, bulan Zulhijjah. Adapun umroh kapan saja. Nah, umroh dengan haji besar perbedaannya wukuf di Arafah dengan lempar jamrah. Adapun umroh hanya melakukan mikot nanti kalau dari Madinah start dari Bir Ali, kemudian nanti naik bis, kemudian sudah mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai ke nanti ke Makkah, sampai di sana melakukan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Setelah itu nanti mundur ke belakang sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, benar Zamzam, lalu start ke antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, setelah itu melakukan tahallul. Nah, jamaah kembali ke hotel. Nanti setelah itu kalau mau lakukan lagi mikot, ambil mihram nanti di Makkah di Jaron atau di Tanim di Masjid Aisyah. Nah, ibu-ibu nanti kalau sampai di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, nanti diupayakan banyak-banyak sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Di sana hanya fokus baca Quran, kemudian itu sholat-sholat sunnah dan jaga wudhu. Mohon maaf kalau habis ketemu habis buang air besar atau habis kencing, kemudian jaga wudhu, ya, jaga wudhu supaya
atau minta-minta kepada Allah umur panjang. Tapi kalau meninggal atau meninggal dalam kondisi yang wudu, meninggal dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Rajin-rajin baca Quran, jangan sholat di hotel. Ya. Upayakan di sebelum waktu-waktu sholat itu sudah ini, katong sudah upayakan di saf-saf yang ada di Masjidil Haram. Pahala sholat di Masjidil Haram sudah tahu ibu-ibu? Sholat sudah. Pahalanya 100.000. Jadi sholat di Masjidil Haram itu satu waktu saja sholat duhur, dan sholat karena Allah pahalanya 100.000. Ya. Kalau Masjid Nabawi pahalanya 1.000 satu waktu. 1.000. Nah, begitu pula nanti di Madinah ada namanya Masjid Nabawi, ada namanya Raudhah. Raudhah itu orang bilang sini bilang Maseho. Jadi masjid itu dia punya keutamaan di situ. Di situ kita berdoa langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, minta di situ ya. Banyak minta-minta kepada Allah. Kemudian doa yang paling banyak doa kepada orang tua yang sudah meninggal, gitu. Mudah-mudahan nanti diluaskan alam kuburnya ya. Mudah-mudahan nanti bersama-sama dengan ibu-ibu dan orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian jangan lupa mendoakan anak-anak ya, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua ya. Setelah itu banyak baca Quran. Baca Quran itu, karena baca Quran satu huruf saja itu pahalanya mendapatkan 10 kebaikan. Nabi mengatakan itu, man yaqra harfan min kitabillah falahu hasanatun. Saya membacakan satu huruf dari Al-Quran 10 kebaikan. Allah melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Seperti itu. Kalau baca Quran nanti di sana insya Allah, nanti pada hari kiamat nanti yang ketum baca Al-Quran itu, nanti hari kiamat nanti Al-Quran itulah yang memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi nanti di hadapan Allah nanti, suatu ketika nanti dibangkitkan dari Allah, Al-Quran itulah akan berbicara, ya Allah, dari Taliabo pernah membaca saya di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Kalau boleh berikan dia pertolongan bantuan. Makanya Nabi bilang, Iqra'u al-Quran, baca Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Saat baca Al-Quran itu nanti pada hari kiamat dia akan memberikan pertolongan. Li ashabihi, bagi orang yang suka baca. Nah, jadi bagaimana kalau orang belum bisa baca Quran dengan sempurna? Baca saja. Nanti di Masjid Nabawi itu ada, di sana sudah disiapkan itu orang-orang belajar Quran juga ada. Ya. Jadi baca Quran. Jangan rasa putus asa. Kemudian itu baca saja sholat sesuai kemampuan. Misalkan Al-Fatihah, ya. Baca surat-surat pendek saja boleh. Seperti itu ya. Tapi utama adalah jaga wudu. Yang kekurangan, yang orang merugi para jamaah umroh, itu kebanyakan ke sana itu hanya selfie-selfie. Foto-foto, itu terboleh ikut-ikut itu. Boleh foto sebagian kenangan, tapi lebih utama fokus tadi sholat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Seperti itu. Terutama tuh wudu dijaga. Misalkan tuh habis buang air besar, kecil, atau mohon maaf buang angin kontok karena wudu itu dijaga. Wudu dijaga supaya kita selalu dalam menjaga itu kesucian. Orang berangkat umroh itu seperti orang berdagang, untung-untungan. Artinya kalau dia berdagang, kan kalau tuh berdagang kan buang modal toh. Kalau misalkan terkembali modal, rugi kata ada. Begitu pula tuh sudah daftar ibadah haji dengan uang sebanyak puluhan juta atau berangkat, lalu Allah tadi ibadah rugi kata ada. Rugi. Jadi jaga niat, jaga ibadah, fokus di sana pokoknya sampai di sana. Jangan lagi kata berpikir harga cengkeh berapa sekarang, ada usah dulu ya. Harga kopra berapa? Kok nguni kopra? Terlalu besar itu dulu ya. Fokus dulu bagaimana nguni Quran, jaga sholat ya. Banyak itu saya lihat tuh banyak travel umroh yang berangkat itu kasihan prihatin. Tidak ada ruh orang berangkat haji dan umroh. Hanya ke sana sholat kemudian pergi ke tempat ini bukan. Intinya orang berangkat umroh adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jaga sholat, baca Quran. Jangan ikut-ikut orang yang lain. Kemudian belanja. Saya mau sampaikan bahwa ibu-ibu, semua tuh produk-produk yang belanja ada di sana itu buatan dari Indonesia, buatan Cina. Jadi jangan bawa kofur barat-barat lagi. Untuk ke sana boleh beli cirek-cirek lah, yang kuning-kuning, enggak usah lah ya. Di Ternate nih banyak. Terus fokus belanja, jangan boros-boros. Pokoknya mau fokus saja bagaimana Quran, bagaimana sholat, bagaimana
tentang istighfar banyak-banyak di sana. Karena sampai kamu berangkat baru ketemu dosa tidak diampuni oleh Allah, rugi kata rada? Rugi. Itu yang utama itu ya. Jadi jangan ikut-ikut orang, ih ini belanja di toko ini jangan. Di sana memang banyak ujian. Ada juga banyak di Masjidil Haram itu, di Masjidil Ketemu keluar, banyak jajan-jajan itu ya, pakaian-pakaian bagus-bagus. Tidak usah lah. Ya. Pakaian di sana itu juga dikirim dari Indonesia, dari Cina, dan dari Bangladesh, dan dari India. Ya. Kalau ketemu berangkat, ketemu pulang, produk-produk itu kan bikin barat kopi saja. Jadi nanti utamakan hanya air zam-zam. Air zam-zam nanti sudah dikasih tuh. Sudah hitungan di bagasi ya. Tapi upayakan ngoni sana minum air zam-zam. Jangan ikut-ikutan sedikit ini jus jeruk, jus alpukat, tidak usah dulu ya. Walaupun itu bagus, fokus air zam-zam. Karena kenapa? Kalau jus alpukat dengan jeruk dengan es jeruk di sini banyak kata rada. Banyak. Kalau air zam-zam sini banyak kata rada. Nah, maksudnya begitu. Ketika kata orang buang duit yang sebanyak itu, upayakan hal-hal yang langka itu kata habiskan di sana. Mengerti? Nah, seperti itu. Oke, ini saya bisa bercakap dengan ibu-ibu. Ada mau tanya kan? Mau ditanya tentang apa? Kita yang tidak tahu mengaji, bagaimana? Ini coba tanya. Oke nih. Ya. Oke. Kalau bertanya kalau kita Iya. tidak tahu mengaji, mau baca apa? Insya Allah di sana nanti baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah bisa dihafal? Al-Fatihah Bismillah. Bisa. Kalau sholat baca Al-Fatihah saja. Kalau mau sholat misalkan usali repot kata rada. Iya. Niat saja ya dalam hati. Ya Allah saya mau sholat duhur, Allah sudah tahu, Allah sudah catat. Iya. Tidak usah lagi usali terpaksa mau hafal. Wih, ini sembahyang repot terus saya sembahyang sudah. Saya di hotel. Kasihan orang Bikin bodoh berat. ini, kasihan. Islam sangat mudah. Jadi sampai di sana wudu menghadap kiblat. Ya Allah, pakai bahasa dalam hati, bahasa binongko boleh, bahasa kotobi ya Allah, ya kuwa iya, begitulah. Saya mau sembahyang ini semuanya mau ini. Begitu. Dalam hati saja ya. Iya. Kalau pakai usali nanti lama itu katung kerja. Jadi niat saja. Ya Allah saya mau sholat duhur, Allahu Akbar. Ya. 4 rakaat Allah sudah tahu tuh duhur 4 rakaat ya. Nanti baca Al-Fatihah, ikut saja imam yang di sana. Iya. Nah, kalau nanti mau baca Al-Quran, belajar sama-sama di sana. Di sana juga banyak orang tak bisa baca Al-Quran berangkat. Di sana juga baru banyak belajar. Nanti di Madinah tuh banyak halaka-halaka Quran. Seperti itu. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Begini, apa Quran itu apa bawa dari sini atau beli sampai sana? Mik yang dekat-dekat. Al-Quran. Nah, Apa kita bisa bawa Quran dari sini atau tuh sampai sana baru beli? di sana Quran sangat banyak. Quran sangat banyak. Jadi tak usah bawa barat Quran. Quran sana orang wakaf, gratis tinggal ambil dibaca, yang penting mau baca. Di Masjid Nabawi itu Quran berjung susun begini. Habis sholat itu ambil, tapi jangan bawa pulang. Kalau orang wakaf ambil, kata orang baca, setelah itu baru taruh lagi, ya. Nah, di Masjid Haram juga begitu. Ketua habis sholat mau ambil Quran, baca. Tapi utamakan tadi adalah fokus yang tadi. Kejar waktu-waktu sholat dan banyak berdoa dan banyak fokus baca Quran. Itu saja. Jangan sampai uang sudah ketemu keluarkan sebanyak mungkin, tapi Allah tidak catat sebagai amal ibadah. Itu yang saya bilang tadi. Jangan sampai orang berdagang itu. Haji dan umroh ini ibarat orang berdagang. Buang duit, tapi untungnya tidak ada. Orang umroh haji, buang duit, upayakan dapat untung. Untungnya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu. Itu kan intinya. Betul enggak? Nah, itu saja. Jadi di sana jangan ikut-ikut orang untuk belanja, enggak usah. Ya, bikin berat cover. Karena semua produk-produk yang ada di sana itu punya produk dari luar negeri, bukan dari Arab Saudi banyak ya. Pakaian sini, pakaian Bandung ini udah dari Bandung semua nih. Ya, sajadah juga begitu. Kopi-kopi juga begitu. Kopi yang di sana sama juga yang jual Ternate. Dia bikin berat cover. Begitu ya? Oke. Paham ya? Ya, jadi fokus. Ya, nanti ada pembimbing nanti mau badal kan? Ada badal nanti bisa. Badal ada. Ada Badal. Nanti ada pembimbing di sana nanti bagaimana cara membadal umroh ya untuk orang tua niatkan. Itu bisa ya. Dengan baca Quran saja, dengan sholat saja Allah saya berbuat baik sini, saya berwakaf ini, saya niatkan untuk orang tua saya itu juga mengalir ya. Sama ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu sahabat Nabi, dia punya orang tua sudah meninggal, lalu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya orang tua sudah meninggal, saya ingin beramal untuk saya berbakti. Saya punya
saya kepingin agar ibu saya tuh mendapatkan ganjaran pahala melalui saya mau kira-kira amalan apa yang saya buat. Saya berubah mengatakan saya ini punya kebun, saya ingin berwakaf. Kira-kira sampai kepada saya orang tua kata Nabi mengatakan kau sampai langsung saat ibadah dia wakaf dia pun kebun. Kalau orang kan tidak wakaf kebun toh. Jadi seluruh amal-amal yang kita lakukan itu bisa niatkan kepada orang tua. Doa, ya, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbana. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, kasihan kasih wow, ya kan? Ampuni saya punya orang tua, ampuni saya pun bapak, ampuni saya punya ibu, ya. Seperti itu. Oh, di sini, Pak. Masih mari. Ya. Lalu enggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Ya. Jadi ya. Yang utama tuh yang saya sering ingatkan orang umroh tadi tuh. Jangan suka selfie. Boleh selfie sebagai dokumentasi, tapi itu cuma sebagai dokumentasi. Intinya adalah banyak sholat, banyak baca Quran dan jaga wudhu. Baku panggil kalau di hotel, ya. Jangan tidur di hotel. Ayo mari kita sholat. Jaga sholat. Karena saya bilang tadi, kalau sudah bawa uang capek-capek, tujuan kita harus cari untung di sana. Kemana? Nah, kalau mau sholat di hotel, lebih sholat di kebun di Taliabo saja. Kan begitu? Nah, banyak jamaah umroh yang begitu di hotel. Saya lihat kasihan ya. Alhamdulillah masih ibu orang Allah berikan Jadi kemampuan. Pak ini bertanya kalau macam tahajud atau sholat-sholat sunat bisa di Masjid Nabawi dibuka, iya, sholat situ. Jadi nanti habis sholat isya, kalau mau sholat tahajud boleh, kalau mau bangun lagi, kalau sutara kulala, sholat witir saja 3 rakaat, langsung salam, boleh. Ya, 1, 3, 5, 7 boleh ya. Itu menandakan bahwa sudah tidak ada sholat lagi. Tetapi kalau mau sholat tahajud lagi, boleh. Nanti baru tuh dengan witir. Oh, dari awal bisa sholat tahajud masih tempo. Tahajud tidur. Bangun tidur. Tidur ya. Tapi kalau mau sholat tahajud, sholat witir, tutup. Habis tahajud baru witir ya. Iya, witir. Di sana sholat duha nanti ya, habis subuh atau sholat isra ya. Situ sholat duha ya. Banyak-banyak sholat di sana lah ya, sholat sunnah. Seperti itu banyak berdoa. Sekemampuan orang ya, kemampuan orang. Makanan dijaga, jangan terlalu kenyang sampai ketemu sholat sudah mampu. Iya. Makanan nanti banyak gitu ya. Semampu makanan banyak di sana, atau makanan palingnya tuh dia lari, palingnya rindu suami sudah katang kanari. Betul nggak? Ikan garang. Biar makanan itu dia ciri khas Turki dan Arab Saudi bagaimana? Tetapi intinya adalah tong lari, kasihan kalau katang kanari dan suami saja. Betul loh? Oke, ini saya bisa sampaikan. Ada lagi mau tanya? Boleh? Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu jaga kesehatan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, umur panjang dan kembali kepada keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.